selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari, salah satu mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 2025 di RPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 2501380109, berasal dari MTSN Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan layanan klasikal dengan tema mengelola sosial media untuk tujuan positif. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Oke, mulai. Sebaiknya kita baca doa dulu ya. Tolong pimpin doanya nak. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, baiknya kita doa dulu. Doa dimulai. Langkah yang baik karena kita sudah mengawali dengan membaca doa. Menurutnya juga saya dulu ya. Adelia, hadir. Cukanda, hadir. Belvira, oke. Fitra, Ayatun, hadir. Jasman, Kaila, hadir. Emily, Hadir. Milda, hadir. Muhajir, Muhammad Adit, Muhammad Sauki, Murni Yulianda, Naifa, hadir. Naufal, Nur Azani, hadir. Guru Iman, apa sakit? Rahman Ferdiansyah, hadir. Rama Fitri, Rasya, hadir. Rizky Abdillah, Sataria, hadir. Samsul Kamal, Suci Ayu, hadir. Siva Yufitri Kanda, hadir. Hilda, Yusmianti, hadir. Zafira, hadir. Zilfana, hadir. Zulfadri, Nazir, hadir. Oke, ini semua oke. Hanya berapa orang ya? 3 orang yang hadir ya. Oke, saya kira anak ibu sudah siap untuk mengikuti materi yang akan ibu sampaikan hari ini. Oke, sebelumnya ibu mau meriksa dulu ke latihan. Latihan sudah rapi. Coba diperhatikan dulu bajunya. Oke, kebersihan di bawahnya sudah. Sudah ya. Sebelum ibu mulai materi hari ini, ibu akan menanyakan dulu sama kalian kira-kira materi yang ibu sampaikan dulu masih ingat tentang apa? Cyberbullying. Cyberbullying. Iya, cyberbullying. Siapa yang di sini masih ingat apa itu cyberbullying? Ya, karena cyberbullying
waktu dulu ya. Di sini kita materi yang Ibu sampaikan waktunya 45 menit. Kira-kira bisa nggak kita lakukan? Bisa. Bisa kita lakukan ya. Oke, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang media sosial untuk tujuan yang positif. Kira-kira siapa yang bisa mengaitkan antara cyberbullying dengan media sosial yang tujuan untuk positif? Jadi cyberbullying itu tindakan agresif yang dilakukan melalui teknologi atau internet melalui media sosial. Jadi media sosial sekarang ini sangat sangat sering kita gunakan, betul nggak? Kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh media sosial yang kalian ketahui? Mana? Ada WhatsApp, ya, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Bagus sekali. Adapun tujuan dari layanan klasikal kali ini agar kalian dapat mengemukakan contoh-contoh konten positif di sosial media. Dan selanjutnya dapat merinci manfaat sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat memilih perilaku positif dalam mengelola sosial media. Dan selanjutnya dapat menentukan langkah-langkah mengelola penggunaan sosial media secara positif. Oke. Itu adalah tujuan layanan kita hari ini. Selanjutnya, kalian kan sering menggunakan media sosial. Sering nggak? Sering. Untuk keperluan apa aja? Chatting. Ya, oke. Apalagi? Menonton. Apalagi? Belajar. Apalagi? Mana? Membeli sesuatu lewat media sosial. Apa itu aplikasinya? Iya. Jadi sangat banyak platform yang bisa kita gunakan di media sosial. Oke, ini ada beberapa. Coba diperhatikan, ada beberapa pernyataan. Yang pertama, di sosial media masih banyak konten-konten negatif. Itu fakta atau opini? Fakta. Nah, kenapa kalian bilang fakta? Banyak apa? Banyak lewat di beranda ya, atau di beranda pilihan. Yang kedua, konten di sosial media milik saya semua positif. Yang punya kalian? Opini. Berarti ada juga yang negatif. ada negatif. Ya, perbedaan. Oke, yang ketiga, konten sosial media dapat mempengaruhi citra diri seseorang. Fakta apa opini? Fakta. Bisa nggak mempengaruhi citra kalian sendiri? Kalau konten itu berisi positif, hal-hal yang positif, tentu kalian gimana orangnya? Oke, yang terakhir, konten di sosial media dapat untuk menjatuhkan baik seorang, menjatuhkan nama baik seseorang. Kalau tidak, ya, karena banyak kita lihat berita-berita yang menjatuhkan orang lain demi kepentingan sendiri. Ya, ini kita banyak lihat misalnya pada saat pemilihan ya, ada contohnya ya. Oke, yang terakhir, sebagian besar orang banyak menggunakan sosial media. Ya. Nah, ini kira-kira siapa yang bisa menjelaskan media-media sosial ini? Ada yang nggak tahu nggak? Contoh dari
kali. Apabila ibu tidak ada bilang tepuk di awal, jangan Oh. Oke. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. 3 kali. Oke. Kita nonton ya. Ada tayangan. Kita mungkin udah lama menyadari kalau konten edukasi di Indonesia itu masih sedikit banget sejujurnya di internet. Sekarang menyensor dan melaporkan konten negatif aja nggak cukup lah. Konten edukasi di internet bisa ngajarin kita banyak banget hal, mulai dari tentang alam semesta sampai semuanya bisa dipelajari dan kamu juga bisa jadi kreator yang diinisiasi oleh Kok Bisa, YouTube Learning, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Tertarik ikutan? Ikut peluncuran program ini tanggal 6 Mei nanti dan daftarkan diri kamu di Akademi Edu Kreator. Baik, sebelum kita lanjut, kira-kira konten yang barusan kalian nonton tadi itu kira-kira isinya apa? Mengajarkan kita itu Ya. Apa lagi? sesuai dengan Oke. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa saja konten-konten positif di sosial media. Ini ada beberapa contoh konten positif. Yang pertama itu konten inspiratif, yaitu konten yang menginspirasi orang untuk berbuat baik. Ya, ini contoh-contoh dari konten ini bisa kalian lihat dari cerita kehidupan seseorang, ya. Itu adalah yang bisa membuat kalian menjadi inspirasi orang tersebut, ya kan? Itu adalah contoh dari konten inspiratif seperti quotes, ya kan? Kata-kata mutiara. Nah, itu salah satu dari konten inspiratif. Jadi kan kalian lihat di TikTok atau di Instagram itu konten yang berisi tentang quotes. Kalau sudah kalian baca pasti kalian bisa terinspirasi nggak? Itu adalah salah satu contoh konten inspiratif. Yang kedua konten edukatif. Konten ini bertujuan menyampaikan informasi hal yang membuat pembaca mampu melakukan sesuatu atau memahami sesuatu lebih baik. Jadi kira-kira apa sih contoh dari konten edukatif ini? Contoh dari konten edukatif ini, misalkan kalian itu mempunyai skill tertentu. Skill itu adalah keahlian yang lain ya, yang kalian miliki. Bisa kalian sampaikan, kalian upload di media sosial sebagai apa? Sebagai edukasi, ya kan? Untuk siapa? Untuk yang menonton. Yang tentu saja yang berisi hal-hal yang positif. Yang selanjutnya konten informatif. Konten berbagi informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi contohnya ini memberikan informasi tentang event apa? Acara-acara yang ada, ya kan? Misalnya ada acara apa sih untuk minggu depan? Nah, ini adalah konten yang berisi informasi. Yang selanjutnya konten menghibur. Konten menghibur ini bisa berisi apa? Lelucon, ya bagus sekali Lutfi. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Komedi, ya apa lagi? Coba sebutkan lagi apa lagi kontennya? Dan lain sebagainya ya. Yang bisa membuat kita terhibur dan tertawa. Oke. Gimana? Kira-kira sudah jelas? Sudah. Oke, Ibu, let's back lagi ya. Jadi video yang kalian tonton tadi itu kira-kira contoh dari konten apa? Edukasi. Iya, konten edukasi. Terus sekali.
Investigasi. Oke. Selanjutnya, Ibu ada kuis buat kalian ya. Ibu akan memberikan lembar kerja. Oke, pada kuis ini coba kalian perhatikan. Yang pertama itu komentar negatif di sosmed atau komentar positif. Ini kan Ibu ambil satu-satu, bukan siapa yang sudah siap mengerjakan nanti panggil, boleh kalian kerjakan ya. Ini kuis pribadi ya, bukan kelompok. Oke, kira-kira udah siap? Oke, Ufi, silakan Ufi. Oke, Ufi, yang pertama Ufi mau berkomentar negatif di sosmed atau berkomentar yang positif? Berkomentar positif. Positif. Alasannya apa? Alasannya supaya tidak menjatuhkan orang lain dalam komentar. Kedua, Menyebar inspirasi supaya bisa menjadi inspirasi orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. oke, beri aplaus buat Ufi. Oke, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok ya. Kita akan mengerjakan tugas kelompok. Jadi Ibu akan bagi 4 kelompok, satu kelompok dari 8 orang. Oke, jadi untuk ibunya
isi di kolomnya ya. Ya, kolom diisi ya. Cuma 3. Silakan kerjakan ya teman-teman. Bagaimana melakukan dalam sosial media untuk menyelamatkan gaya konten memaksa untuk berada membantu orang lain. Oke, beri tepuk tangan. Selanjutnya satu lagi. Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan contoh konten positif dalam sosmed. Satu, konten yang bertujuan untuk orang lain untuk berbuat kebaikan seperti bersedekah, membersihkan tempat yang kotor-kotor hukum, terus mengajak hidup sehat. Apa saja manfaat positif memiliki sosial media. Tentu bisa memberikan ilmu tentang teknologi di sosial media atau orang lain yang bermanfaat. Dapat memberi pesan dan pengurang. Ya, bagaimana langkah-langkah mengelola sosial media menjadi yang akan bermanfaat. Niat dan target dan mengikuti konten kualitas secara positif, gunakan untuk sosmed secara baik dan tidak menimbulkan berita hoax. Oke, tepuk tangan bawah.
inspirasi atau edukasi. Yang kedua, apa saja manfaat positif yang dimiliki media sosial? Membuat orang lain terinspirasi dengan konten positif yang kita miliki. Belajar melalui sosial media. 3. Bagaimana langkah-langkah mengelola sosial media untuk tujuan positif yang akan kalian lakukan? Menampilkan konten yang membuat orang terinspirasi, jangan menyebarkan berita hoax yang memfitnah orang lain, membantu orang lain untuk hal yang bermanfaat. Sekian dari kami. Tangan buat. Terima kasih buat anak-anak ibu semua. Ternyata kalian sudah paham jawabannya, sangat bagus sekali ya. Oke. Berarti di sini ibu bisa. Jadi sebelum ibu tutup, kita bisa mengambil kesimpulan tentang pengelolaan dari penggunaan sosial media yang positif itu bagaimana. Sosial media tidak hanya berisikan tentang hal-hal yang negatif, tapi harus berisikan tentang hal-hal yang positif yang bisa kita kelola dengan baik. Contohnya sudah tadi kita sebutkan apa aja contohnya tadi. Contoh dari konten yang positif itu ada apa? Inspiratif, apalagi edukasi, informasi, dan apalagi yang terakhir yang konten yang berisi menghibur. Oke ya. Baik, di sini untuk refleksi kita bersama ada tugas buat kalian. Buatlah konten di sosial media dalam bentuk video, poster, artikel yang intinya mengajak remaja lain mengisi sosial media dengan konten yang positif. Oke ya. Nanti dari ini kalian bisa membuat ini kelompok yang tadi ya, konten yang berisikan hal-hal yang positif. Bisa kan buat video? Nanti dikumpulkan sama ibu ya. Oke, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih ibu ucapkan kepada anak-anak ibu yang sudah sangat aktif untuk mengikuti layanan hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.